Shalom. Hari ini saya akan membaca sebuah ayat Alkitab yang mungkin kita juga sudah tahu ya, pasti di antara kita sudah sering membaca ayat ini, tetapi baiklah akan saya ulang lagi, yaitu Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yuk kita pelajari ayat ini berbicara tentang apa sih? Ya, Matius 9 ayat yang ke-13 ini berkisah tentang seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Dan Matius ini suatu saat ketemu dengan Yesus. Akhirnya dia mengundang Yesus untuk mampir ke rumahnya. Nah, singkat cerita, Yesus akhirnya di rumah Matius. Dan tidak hanya itu saja, Matius juga mengundang beberapa para pemungut cukai yang lain. Nah, pemungut cukai itu ibaratnya kalau sekarang sama dengan petugas pajak, ya, orang-orang pajak gitulah. Nah, tentu orang yang pekerjaannya itu pasti di sana terdapat lahan basah, istilahnya gitu ya. Kasarnya pasti ada yang terlibat dengan korupsi. Nah, korupsi itu kan menunjuk bahwa orang itu pasti adalah orang berdosa, berbuat salah karena dia melakukan korupsi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Yesus memiliki belas kasihan. Dia tidak memandang latar belakang orang tersebut, tapi dia tetap datang. Bahkan Yesus mengajak Matius untuk menjadi muridnya, dan Matius menyetujui. Dia bersedia menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Demikian juga kita. Mungkin kita memiliki latar belakang yang tidak baik, ya, memiliki latar belakang yang buruk. Nah, tetapi Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Tuhan tetap mengasihi kita semua, asalkan kita mau bertobat. Jadi inti dari Matius pasal 9 ayat yang ke-13 itu, Tuhan itu tidak menitik beratkan kepada persembahan yang kita lakukan, tetapi Tuhan menitik beratkan kepada rasa belas kasihan yang kita miliki. Apakah kita masih memiliki rasa belas kasihan terhadap saudara kita, terhadap teman kita, ataupun terhadap orang lain, atau tidak? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kita harus memiliki belas kasihan terhadap siapapun, entah itu terhadap teman, saudara, tetangga, sekitar kita, dan lain sebagainya. Intinya, Tuhan menghendaki setiap kita memiliki rasa belas kasihan kepada semua orang. Oke, baik. Jadi nggak tergantung, wah, aku udah banyak memberi persembahan, baik secara materi, aku udah banyak ngasih berkat, apapun itu ke Tuhan lah, aku banyak kolekte lah, persepuluhan lah, segala macam. Jadi itu nggak pengaruh ya, Pak. Iya. Jadi yang pengaruh itu yang penting kita memiliki belas kasihan. Jadi persembahan itu memang ya itu mengikuti ya. Kalau kita mau mempersembahkan secara materi kepada Tuhan, itu mengikuti sesuai. Yang penting kita melakukan dengan sukarela, nggak ada batasan dan nggak ada ketentuan. Tetapi yang paling penting di sini yang ditekankan dalam hal ini adalah Tuhan menghendaki belas kasihan. Intinya kita harus punya rasa kasih terhadap sesama, siapapun itu, nggak memandang siapapun dia. Jangan memandang, oh dia saudara, oh dia teman, bukan. Tetapi orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal, kita harus memiliki belas kasihan. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, jadi pelajaran di sini adalah
tetap sama seperti kemarin, yaitu kasih yang tidak pernah berkesudahan harus kita lakukan. Jangan sampai kasih kita itu berhenti atau hambar hanya gara-gara kita melihat bahwa kita sudah memberi persembahan banyak ke Tuhan, yaitu lewat gereja, yang apapun itu, pokoknya yang kelihatan lah. Itu nggak berlaku ya di sini, nggak berlaku. Tuhan nggak menghendaki itu. Baik, seperti ini dulu pembelajarannya untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati.